Gimana kabarnya? Baik? Ya, luar biasa. Oke, nah saya ingin membawa Anda untuk melihat tema daripada gereja kita di bulan Juli ini. Ini adalah minggu terakhir. Masih ingat temanya apa? Nah, oke, temanya di bulan Juli ini adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, dan ini yang terus dikerjakan oleh gereja Mawar Sharon. Bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Makanya saudara hari-hari ini nanti kami sungguh-sungguh dipersiapkan. Perintisan-perintisan gereja mulai terjadi. Ya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh luar negeri. Ya memang kita di Balikpapan tidak semua harus ke luar negeri, tidak. Tapi paling tidak kita ini punya hati yang sama. Katakan amin. Hati yang sama untuk apa? Untuk memberitakan Injil bagi orang lain. Nah itu adalah panggilan DNA yang Tuhan letakkan di hidup kita. Saudara, pesan Yesus yang terakhir adalah pergilah jadikanlah bangsa itu murid. Itu adalah pesan terakhir dari Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang menghargai Kristus sebagai pribadi yang mulia di hidup kita. Saya percaya pesan terakhir itu selalu kita ingat. Betul gak saudara? Selalu kita ingat karena apa? Itu keluar dari satu pribadi yang sangat kita cintai. Dan kita akan berusaha mewujudkannya. Kenapa? Karena itu berangkat dari hati Tuhan. Kalau ada hal yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus selama di bumi ini adalah berita Injil. Dan itu tugas gereja untuk melanjutkannya. Kita adalah orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil bagi orang lain. Amin. Karena itu memang khotbah-khotbah begini memang kurang populer. Orang lebih senang diberkati, berkat. No. Ya saya percaya seperti kata firman Tuhan. Kalau kita ini mencari ya Tuhan dengan kerajaan dan semua kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin saudara. Take care lah kepentingan kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan akan men-take care hidup kita. Apapun yang Anda alami. Karena ini yang menjadi prinsip hidup kita. Karena itu ayo Paulus pun berkata begini. Coba buka di 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Yuk baca Alkitabnya ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Oke yang sudah ketemu katakan amin. Ini sedikit ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak apa? Memberitakan Injil. Paulus ini mengerti dasar daripada keinginan kerinduan hati Tuhan. Dia bilang memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Itu tidak bisa ditawar lagi. Memberitakan Injil itu harus menjadi sebuah keharusan bagiku. Kenapa demikian? Karena inilah kerinduan Tuhan. Tadi saya bilang bahwa kalau ada hal yang belum diselesaikan Yesus di muka bumi adalah berita Injil yang belum selesai. Rencana keselamatan harusnya sudah selesai. Cuma orang harus mendengar berita keselamatan itu. Dari siapa? Dari kita gereja Tuhan. Banyak orang antri ke neraka hari ini. Gereja harus memahami itu. Ya gereja harus melihat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Makanya Paulus ngomong begitu. Memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi aku. Sampai dia berkata begini. Celaka kalau aku ini tidak memberitakan Injil. Sebab yang dikasihi oleh Paulus itu adalah Tuhan Yesus. Dan berita Injil yang harus disampaikan itu yang ada di hatinya. Amin. Saya mau tanya, Anda mengasihi Tuhan? Sungguhan. Anda mengasihi Tuhan? Yang tanya di sini, Anda mengasihi Tuhan? Anda mengasihi Tuhan? Amin. Anda mengasihi Tuhan? Anda mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka ayo kita perhatikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu apa? Beritakan Injil. Amin. Sekarang bagaimana untuk kita ini bisa melihat berita Injil disampaikan. Nah ini yang perlu kita lihat saudara. Yuk kita buka satu kisah di Alkitab ya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Panjang banget ya.
Gak apa-apa, pelan-pelan kita baca ya. Lukas pasal 1 ayat 26. Nah, oke. Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat ya, Tuhan itu ingin memakai kita dalam segala situasi. Karena pemakaian Tuhan untuk kita ini dipakai oleh Tuhan, itu situasi yang mungkin bagi beberapa orang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, orang yang hatinya ini penuh kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu selalu melihat kesempatan. Bahkan kesempatan yang paling kecil sedikit pun, ya orang paling kecil sekalipun, orang ini selalu ingin melihat bahwa ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan saudara dan saya itu ada di kesempatan itu. Makanya judul khotbah siang ini adalah melihat kesempatan dipakai oleh Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Yang gak mau gak usah angkat tangan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Nah, Anda semua mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita mulai lihat sekarang apa yang terjadi. Bagaimana Maria ini adalah seorang yang seharusnya dikenal baik pada zaman itu. Maria ini adalah wanita yang saleh. Dia bukan wanita yang suka dugem, nggak ada. Ya, dia juga nggak terlibat narkoba macam-macam, nggak juga. Dia wanita saleh, wanita yang baik. Ya, satu hari Tuhan itu punya rencana. Yaitu karya keselamatan di dunia ini. Tuhan yang maha kuasa, dia ingin menebus manusia dari dosa. Dengan cara apa? Menjadi manusia dan menanggung semua dosa manusia sebagai manusia. Tuhan bisa lakukan itu, dia berkuasa. Tapi kan harus lahirnya pun juga bukan, tahu mak bejudul gitu, tahu? Enggak begitu, enggak tiba-tiba, ya ini Yesus, enggak gitu. Tapi harus melihat proses yang normal. Kelahiran sebagai seorang manusia juga. Nah, disitulah mulai dipilih seorang wanita yang dikatakan masih perawan dan hidupnya benar. Maka dipilihlah Maria. Di situasi yang tidak enak pasti, Maria waktu itu, Anda bayangin ya, Maria ini masih pacaran sama Yusuf. Maria dan Yusuf ini punya cita-cita, oh nanti kita akan menikah, oh kita akan tinggal di mana di Nazaret, bagian agak ke dalam dikit nggak apa-apa, rumah kecil yang penting asri gitu kan, ya mikir-mikir begitu. Nanti kita bangun rumah tingkat 2, tingkat di atas dan 3 ke bawah gitu misalnya. Ya, oh dia mikir begitu. Nah, di tengah-tengah semua rencana itu tiba-tiba terjadi sebuah interupsi daripada Tuhan. Ya, di tengah-tengah rencana yang besar, yang penuh dengan semua hal yang begitu complicated begitu, tiba-tiba Tuhan itu menginterupsinya. Menginterupsinya yaitu dengan cara apa? Datanglah malaikat Tuhan kepada Maria. Lalu Tuhan berkata, "Maria, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?" Iya. Ini pakai bahasa saya ya. Iya.
Oke, karena kamu mengasihi Tuhan, sekarang kamu hamil oleh Roh Kudus. Anda bisa bayangin perasaan Maria enggak? Halo? Anda ngerti omongan saya enggak ini ya? Semakin dulu. Anda ngerti omongan saya kan? Oke, saya mau tanya, siapa yang belum punya pacar? Enggak, yang perempuan, yang laki enggak usah. Arya semangat banget itu. Siapa yang wanita yang belum punya pacar? Angkat tangannya. Ada yang malu-malu, gak apa-apa. Ini tidak mempermalukan Anda kok. Saya mau tanya berikutnya, sudah ya angkat tangan ya. Oke, yang belum punya pacar, saya tanya, Anda mengasihi Tuhan gak? Hah? Jawaban mengasihi Tuhan gak? Ini oke apa senior tadi? Anda mengasihi Tuhan? Ngasihi Tuhan. Oke, nah saya mau tanya lagi. Anda bisa bayangkan, kalau nanti malam misalnya ada malaikat Tuhan datang kepada kalian. Ini kan malaikat Tuhan datang kan tanpa persiapan juga. Maria juga gak tahu. Ya tiba-tiba aja kan datang. Tiba-tiba malaikat datang. Oke, Noni. Misalnya ada namanya Noni di sini. Noni, kamu cinta Tuhan? Iya. Sungguhan? Iya sungguh. Oke, karena kamu mencinta Tuhan, sekarang kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Saudara ngerti gak? Bahasa itu kan cukup dalam itu. Tiba-tiba Maria itu hamil oleh karena Roh Kudus. Anda bisa ngerti perasaan Maria gak? Belum, gak siap nih. Belum, aku nih belum pacar. Yusuf aja proposal tak tolak-tolak terus. Ini belum mulai kok tiba-tiba hamil. Yang kedua, apa kata dunia? Apa kata orang? Saya itu pernah ke kampung Nazaret. Ya, lalu ditunjukkan rumahnya Maria. Rumahnya Maria itu agak ke bawah. Dan ternyata di depan rumahnya Maria itu ada sinagog besar. Kok Nazaret? Ya Nazaret betul ya. Sinagog besar. Ternyata sinagog itu adalah tempat ibadah dan juga tempat kumpulnya orang-orang. Anda bisa bayangin Maria ketika hamil, dia ketahuan orang. Orang langsung mencibir, Maria ini kelihatannya baik. Maria ini kelihatannya saleh. Ternyata hamil di luar nikah. Orang juga mulai marah sama Yusuf. Yusuf ini tingkah lakunya kayak begini ya, bejat ya, macam-macam. Maria menghadapi semua itu. Maria menghadapi semua tantangan. Maria harus mengalami banyak hal. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Karena apa? Maria melihat sebuah kesempatan dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Halo amin. Maria telah melihat sebuah kesempatan dipakai oleh Tuhan. Ini yang perlu gereja Tuhan tuh jeli untuk melihat ini. Bahwa Anda itu ingin dipakai oleh Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Sekalipun dalam situasi yang gak enak. Tapi aku mau melihat kesempatan dipakai Tuhan. Dan kesempatan itu ada. Halo amin. Kesempatan itu ada untuk apa? Anda dipakai oleh Tuhan. Maria melihat itu. Sekalipun dengan semua resiko yang ada. Resiko Maria itu gak main-main loh. Dia bisa diancam rajam batu karena dianggap berzinah. Pada zaman itu sangat, Anda tahu ya, orang Yahudi itu sangat religius. Kalau kedapatan berzina itu bisa dihukum rajam batu. Kalau pakai sandal jepit sih enggak sakit, saudara. Ya, pakai batu mentol, betul enggak, saudara? Saya itu kemarin saya ke Samarinda lagi lihat tanah. Nah, jalannya becek, saudara. Jalannya becek. Jadi saya pelan-pelan liatin jalan gitu. Saya tuh nggak tahu kalau ada portal di tepi pas kepala saya. Jadi saya itu ngeliatin ini supaya nggak becek gini, tiba-tiba duuk begitu. Ini kepala saya ini kebentur dan ini lumayan. Ya, saya pikir ini kalau waktu itu kalau kebentur dilempar batu lumayan sakit gitu. Ngalami kayak begitu. Tapi Maria itu kayak begitu, siap mengalami kayak begitu. Dilempari batu, tapi Maria tetap berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Katakan amin. Halo amin. Nah, dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, melihat kesempatan dipakai Tuhan. Yang pertama ini, izinkan Tuhan itu menginterupsi hidupmu. Anda ngerti maksud saya? Izinkan Tuhan itu menginterupsi hidupmu. Kalau Tuhan itu menginterupsi itu berarti gini, Anda berikan kesempatan untuk Tuhan itu berbicara kepadamu.
Izinkan Tuhan itu berbicara untuk mengatur hidupmu. Untuk supaya Anda adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya Anda punya cita-cita, tidak salah saudara. Anda punya keinginan, tidak salah. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi ingat, kasih ruang bagi Tuhan untuk menginterupsinya. Saya bilang kepada anak saya. Anak saya satu saat datang kepada saya dan dia kepingin jadi sutradara. Itu sejak kelas 2 SMP. Dia pengen jadi sutradara. Ya, dan dia SMP itu, mulai SMP itu dia suka bikin video-video kecil lucu-lucu gitu. Dia bikin sih, dan menurut saya untuk anak kelas 2 SMP bikin video-video sendiri gitu yang lucu-lucu gitu, menurut saya ya bagus. Dia bisa angle-angle dan dia kayak suka sekali. Lalu di dunia film itu dia mulai menekuni, makanya dia kuliahnya film. Ya, dia kalau nonton film sama saya pulang gitu, saya tanya, bagus ya nak? Kalau papanya kan selalu ceritanya, betul nggak? Ya lakonnya menang carry atau kalah carry gitu, atau kalah duluan menang duluan. Itu kan. Kalau dia enggak, itu tadi mestinya cahayanya kok kurang mantep ya begini Pak gitu. Waduh soundnya begini. Jadi lihatnya dari sisi itu saya juga gak ngerti. Tapi dia suka begitu dan dia kepingin jadi sutradara. Kepingin jadi sutradara. Saya bilang gini, bagus. Papa setuju gak? Setuju. Papa sangat setuju. Apalagi nanti film yang apa itu yang betul-betul punya nilai kekristenan yang kuat. Ya, barusan ini dia lagi kuliah sekarang ini, barusan filmnya menang di kampusnya, lalu dikirim ke Amerika dan ternyata dapat juara juga. Saya lupa kategori apa. Dia kirim, Pak, aku dapat juara gitu. Wah, seneng banget. Seneng banget. Saya bilang, nak, kamu punya bakat. Ayo beritakan Injil lewat itu. Nah, tapi saya bilang, nak, kamu punya cita-cita luhur, tidak ada yang salah. Tapi beri ruang buat Tuhan untuk menginterupsi hidupmu. Karena Tuhan itu ingin memakai kamu kepada hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut ketika Tuhan menginterupsi hidupmu. Saya percaya Tuhan itu sedang mempersiapkan kamu. Seperti di Maria dan Yusuf. Mereka ini punya angan-angan menjadi suami istri. Oh bahagia, mereka mungkin sudah mikir akan bangun ini, bangun itu. Oh senang banget, oh iya nanti kita akan jadi keluarga kecil yang bahagia dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan menginterupsinya. Tuhan kayak menginterupsi, Maria kamu akan jadi ibu dari sang penebus. Wow. Sesuatu pekerjaan yang lebih besar dan untuk itu beresiko, tapi Maria telah melihat kesempatan untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Orang ini berani sekali untuk melihat bagaimana Tuhan menginterupsi. Saya ini agak curiga, anak saya belum sih, tapi hari-hari ini saya cuma diem aja dan saya cuma berdoa, Tuhan, rencanamu yang jadi. Aku setuju kalau dia menjadi seorang sutradara karena itu keinginannya, tapi tetap seperti prinsip firman Tuhan ini, aku juga tidak tertutup. Kalau Tuhan mau menginterupsi di tengah-tengah itu, Tuhan punya rencana dalam hidupnya, dalam hidup anakku. Terakhir ketika saya sakit, itu titik baliknya. Ketika saya sakit, saya kan masuk rumah sakit dan dinyatakan kritis baru yang lalu Januari tahun ini. Anak saya yang laki Kenny itu, dia tungguin saya. Lalu tiba-tiba ketika saya lagi istirahat di ruang ICU itu, dia di luar itu dia liatin saya. Tiba-tiba dia dijamah oleh Tuhan. Sendirian. Dia nangis. Ya dia nangis lalu dia gak tahu kayak dia merasa dijamah oleh Tuhan. Lalu Tuhan tuh berbicara kepada dia. Siapkan hidupmu. Aku mau memakaimu. Ya. Tiba-tiba seolah-olah dia bilang begini. Kayak ada kata-kata begini, kamu siap gak jadi penerus papamu? Ya papanya tidak meninggal hari itu sih, tidak. Tapi paling enggak, apa yang dikerjakan oleh papamu diteruskan oleh dia. Anak saya nangis sendirian di luar ICU itu sambil ngeliatin saya lagi terbaring di ICU itu, dia di luar jendela, dia nangis jadi-jadinya.
Besoknya ketika saya sudah tenang, dia datang kepada saya, dia bilang, "Pak, kemarin kok Tuhan ngomong begitu sampai aku gak kuat, aku nangis di luar jendela. Aku nih, ya apa ya Pak? Apa yang mesti aku lakukan?" Saya langsung tahu, saudara. Saya langsung tahu. Ken, papamu tuh dukung kamu jadi sutradara. Tapi di atas papa, keinginan papa, ada Bapak di surga yang punya rencana buat hidupmu. Kasih ruang buat Tuhan untuk menginterupsi hidupmu. Karena Tuhan ingin memakai kamu. Kamu mau dipakai Tuhan. Waktu saya ngomong itu, tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, "Aku mau. Aku gak berani nolak sama Tuhan. Wis terserah Tuhan." Jadi. Dan hari-hari ini saya lihat anak ini semakin bertumbuh dan bertumbuh dalam panggilan itu. Saya tidak ikut-ikut. Saya bilang, "Tuhan, aku melepaskan tanganku karena anak ini telah menjadi milikmu. Tuhan kau yang menginterupsi hidupnya." Dan hari-hari ini Tuhan kayak berbicara kepada dia. Dia sekarang seorang CGL. Tidak tahu sebentar lagi nih katanya dia mau naik jadi coach. Saya mulai melihat bagaimana hatinya mulai ke situ. Banyak sekali. Ketemu dengan teman-teman kuliahnya lagi bahas soal film. Paling 15 menit. 1,5 jam kemudian ngomong soal CG. Lebih banyak ngomong soal CG. Kamu harus gini ya. Karena kan lu kok CG. Ya filmnya 15 menit. Lalu dia bilang kepada saya, "Pak, kira-kira kalau aku jadi full time cocok gak?" Lu kok tiba-tiba begitu? Wow, saya jadi deg-deg padahal sejak SMP pengen jadi sutradara. Tiba-tiba di tengah-tengah itu Tuhan menginterupsinya. Tiba-tiba aku kalau jadi full timer menurut papa cocok gak? Ya cocok aja, kenapa gak cocok? Tapi orang ini belajar untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Katakan amin. Tidak semua harus jadi full time. Saya cerita ini gak semua jadi full time, enggak. Tapi izinkan satu ini, Tuhan tuh menginterupsi hidupmu di mana mungkin ada beberapa hal yang perlu kau rubah untuk kamu tahu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Di mana hari-hari ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena mungkin Tuhan secara pribadi berbicara kepadamu. Tapi ingat ketika Tuhan berbicara kepadamu jangan takut. Amin. Kalau Tuhan lagi menggerakkan hatimu jangan takut. Saya sekali lagi bilang tidak semua jadi full time, tidak. Tapi ada beberapa di mana Tuhan itu menginterupsi hidupmu untuk Anda mulai tiba-tiba berubah. Lalu anak saya sempat tanya, "Pak, berarti kuliah filmku percuma dong kalau aku jadi full time?" Saya bilang enggak. Jangan-jangan nanti lewat film yang ada gereja yang tuh kamu gembalakan akan digital. Digital style atau digital minded. Oh tiba-tiba gerejamu ini kan nanti ketika kamu jadi full time atau di mana di Mawar Sharon sebelah mana tiba-tiba wah itu akan jadi kuat di area-area multimedianya karena kamu di situ bisa dipakai oleh Tuhan. Kau bisa melatih anak-anak bagaimana multimedia itu. Tidak ada yang percuma saya bilang. Oh bisa ya, bisa saya bilang. Bahkan kamu nanti kalau misalnya diserestui bikin film Kristen dengan nilai-nilai kerajaan Allah, why not? Bisa. Oh gitu ya Pak. Iya. Yang penting satu ini kamu sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Lihatlah di tengah-tengah itu apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Halo amin saudara. Amin. Ini yang penting bagaimana kita bisa melihat kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Halo amin. Belajar itu. Izinkan Tuhan itu. Kalau Tuhan itu mau menginterupsi hidupmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Saudara kadang-kadang ketika Anda melihat kesempatan dipakai Tuhan itu mungkin bisa lewat tekanan. Maria itu mengalami tekanan di dalam hidupnya. Tadi saya bilang untuk berkata ya itu gak gampang. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan seluruh sosialnya, lingkungannya yang anti kepada yang namanya perzinahan. Mungkin dia dianggap seperti orang yang berzina. Mungkin dia harus mengalami hukuman itu. Saudara Maria tahu resikonya itu. Makanya ketika diberitahu, Maria kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Wow saudara, Maria itu gak langsung ya, enggak. Mungkin 20 detik Maria itu diam. Dia memikirkan nanti apa kata dunia ya. Apa kata orang ya. Nanti gimana kata tetanggaku ya. Aku nanti gimana ya. Wah mungkin 20 detik Maria itu tertegun karena dia melihat resikonya.
Dan 20 detik juga di surga itu menanti. Hening semua, mereka menunggu jawabannya Maria apa. Mau enggak ada orang yang mau dipakai oleh Tuhan? Mau enggak orang ini membuka hatinya untuk dipakai oleh Tuhan di tengah semua resikonya? Maria tuh waktu itu masih bisa punya waktu untuk menolak loh. Begitu malaikat datang bilang kata kamu akan hamil Roh Kudus. Jangan aku gak mau. Nanti apa kata orang, aku ini wanita baik-baik. Jangan Maria sana loh, pojokan loh itu. Itu mungkin hidupnya kurang genah ya itu aja. Jangan aku ini baik-baik saja. Maria masih bisa begitu, Maria masih bisa menolak pilihan Tuhan. Tapi Maria memilih yang lain, dia berkata aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Halo amin. Orang ini adalah orang yang memilih untuk semua resikonya. Mungkin ada beberapa orang yang Anda ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda ditolak oleh lingkunganmu. Saudara percayalah, hidupmu akan menjadi kesaksian buat mereka. Di tengah-tengah penolakan, masih ingat kemarin saya cerita sama anak-anak. Ya, saya ini dulu mulai dari SMP, SD, SMP, SMA, kelas 1 itu saya ini juara kelas terus. Nggak sombong sih. Juara kelas terus, tapi mereka nggak tahu saya juga juara nyontek. Jadi nilai bagus saya itu dari nyontek. Saya ini duduk di belakang, ya ranking saya itu nggak pernah turun dari 3. 1, 2, 3, saingan sama teman saya. 1, 2, 3 terus, 1, 2, 3 terus. Sampai kelas 1 SMA saya bertobat. Dan saya tidak mau nyontek lagi. Nah baru ketahuan kualitas hidup saya. Saya ranking 27 dari 29 siswa. Ranking 3 tetap tapi dari belakang. Ketahuan. Tapi saya mau belajar. Dulu saya duduk di belakang suka sebar-sebar contekan. Tapi karena ya sebar contekan tuh lumayan. Dulu kan karena orang miskin yang nyebar contekan tuh lumayan. Ditraktir bakso lah, dapat inilah lumayan. Saudara ya. Yes, lumayan lah. Beli apa. Nah ketika saya bertobat sungguh-sungguh saya pindah di depan. Wah teman-teman saya masih tendangin celana saya ini. Bagian belakang ditendangin gini. Jadi waktu ujian tuh saya maju-majuin. Saya tanya apa? Yud nomor 7 apa? Saya bilang nanti aja. Habis ujian tak kasih tahu. Wah sama aja. Jadi saya ini habis ujian mesti ngecap sepatu semua sini. Ditendangi dari belakang oleh teman saya. Saya mungkin dibenci. Saya tahu ketika saya berkata ya kepada pilihan Tuhan untuk saya kembali kepada Tuhan. Resikonya itu ada. Tapi saya melihat kesempatan untuk dipakai Tuhan. Halo amin. Resikonya ada, resikonya saya ditolak oleh teman-teman saya. Di dalam sebuah tekanan itu saya mungkin dijauhi oleh mereka. Kok aneh sih kamu jadi manusia planet, kok bisa begitu? Wah saya dijauhi oleh mereka. Tapi saya melihat sebuah kesempatan dipakai Tuhan. Kesempatannya apa? Hidup saya ini berubah. Dan ternyata teman-teman saya diam-diam melihat perubahan itu. Akhirnya satu hari ada satu teman, sahabat saya dulunya. Tapi dia paling gak suka ketika saya bertobat. Karena saya sudah tidak mau ikut-ikut dosanya lagi. Dulu suka bolos lah kita, gak karuan pokoknya. Ya dulu suka tapi hari itu saya gak mau. Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau serius dengan Tuhan. Mereka gak suka gara-gara saya menjauh dari kelompok mereka. Ya itu salib saya. Mereka suka ngolok-ngolok saya. Nah teman saya ini paling getol untuk hina-hina saya dan olok-olok saya. Tapi hari itu dia berkata, Yudi nanti istirahat aku mau ngomong sama kamu ya. Saya bilang oke. Tapi saya ketakutan. Jangan-jangan dia akan hina-hina saya lagi. Saya takut saya emosi, saya marah nanti gimana. Waduh saya jam pertama itu saya berdoa Tuhan kuatkan aku. Supaya aku gak marah-marah, supaya aku gak marah. Tuhan kuatkan aku, udah. Sampai akhirnya bel istirahat saya keluar, dia duduk di sebelah saya. Begitu duduk dia mau cerita, saya tanya ada apa. Begitu dia cerita dia nangis terus. Dan nangisnya seru. Saya bilang loh kenapa, cup. Kenapa nangis, kenapa? Akhirnya dia cerita bahwa tadi malam dia diusir oleh orang tuanya. Karena dia melakukan kesalahan yang bikin malu orang tuanya marah, dia diusir. Di hari tadi malam dia tidur di rumah teman kita juga. Lalu dia cerita unek-uneknya tentang papanya, dia cerita unek-uneknya tentang mamanya.
selama dia cerita, itu pertanyaan besar di hati saya. Why, kenapa kamu cerita sama aku? Aku ini kan seringkali kamu olok-olok ketika aku tidak mau ikut dosamu. Kamu kan seringkali menghina aku. Sekarang kok kamu mau cerita kepadaku. Kenapa gak cerita sama si A, si B, si C yang sama-sama nakalnya kayak kamu. Kenapa? Wah, dia cerita, lama-lama saya gak tahan. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kamu cerita sama aku? Kenapa kamu gak cerita sama si A, si B yang sama-sama nakalnya kayak kamu begitu? Kenapa? Kok cerita sama aku yang kamu anggap manusia planet ini? Lalu dia bilang begini, mereka itu adalah produk anak-anak yang kepahitan sama orang tuanya. Kepahitan sama papanya. Kalau aku kepahitan sama papa lalu aku cerita sama mereka dan mereka adalah sama-sama kepahitan. Pasti sarannya adalah begini, yuk kita racun sama-sama yuk papa kita. Gitu pasti. Ya pasti sarannya begitu. Kalau kamu kan enggak, kamu mengalami perubahan. Nah dari situlah saya melihat kesempatan dipakai Tuhan untuk beritakan Injil sekalipun di dalam tekanan. Katakan amin. Ini yang Maria lakukan. Maria melihat sebuah kesempatan dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Anda mau dipakai Tuhan, amin. Coba lihat apapun gara-gara kalian berpegang pada kebenaran, lalu kalian mengalami aniaya, jangan takut. Sebab setelah itu kalian akan melihat kesempatan untuk beritakan Injil. Lalu ketika saya tahu orang anak ini ngomong begitu, lalu saya melihat sebuah kesempatan saya beritakan Injil. Saya itu pertama kali memberitakan Injil setelah saya bertobat, ya teman saya itu di kelas, di sekolah itu. Saya ngomong tentang kasih Tuhan yang mengubah hidupku. Saya ngomong tentang kasih Tuhan yang memindahkanku dari gelap kepada terang. Saya ngomong tentang kasih Tuhan yang mengubah kehidupanku. Dan kesempatan saya tantang dia, kamu mau terima Yesus enggak? Untuk sebagai Tuhan dalam hidupmu, kamu mau enggak? Kamu tuh kelihatannya hahaha, kelihatannya gembira tapi dalamnya hatimu kamu sedang mengalami kehancuran. Karena kamu sudah kehilangan yang namanya kasih yang sesungguhnya. Sekarang kamu mau terima kasih itu enggak di dalam hatimu supaya hatimu penuh dengan damai. Dia bilang, iya aku mau. Hari itu saya doakan dia terima Tuhan. Satu jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin saudara. Amin. Ini namanya melihat sebuah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Ayo saudara, hiduplah benar dan lihatlah kesempatan yang sekecil apapun untuk Anda bisa memberitakan Injil dan Anda dipakai oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang besar yang sedang terjadi buat hidup kita. Makanya itu coba ayat yang ke-30 dikatakan ini. Ayat 30. Dikatakan ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dipakai Tuhan itu adalah kasih karunia. Katakan amin. Karena itu jangan takut. Kalau Anda hari ini sekalipun dalam penindasan, di dalam situasi keadaan yang menekan, tapi kalian tetap mengambil keputusan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Alkitab berkata, jangan takut. Sebab apa? Sebab engkau sedang memperoleh kasih karunia Tuhan. Oh, kasih karunia dipakai oleh Tuhan itu luar biasa. Halo, amin. Makanya suatu saat ketika saya ini orang kepahitan sama papa saya. Ya, saya kelas 2 SMP itu pernah pukul papa saya pakai kursi, tahu kursi bakso yang bulat itu loh. Tapi yang dari kayu, zaman dulu kan kayu. Sekarang sudah besi. Itu saya kelas 2 SMP saya pukul papa saya karena papa saya mengecewakan hati saya. Saya marah sekali. Saya ini adalah orang yang ekstrovert ya, yang keluar itu ekstrovert. Jadi kalau marah itu keluar semua. Sudah ayo kita duel. Papa saya pukul dari belakang. Begitu saya dipukul oleh koko saya. Ya suruh diem. Ya udah koko saya sangat hormat. Makanya saya diem. Kepahitan yang dalam. Ya, sampai satu hari dalam sebuah retreat saya itu dijamah oleh Tuhan. Dalam sebuah retreat itu saya dijamah oleh Tuhan. Saya ngalami sebuah perubahan di hati saya. Ya di retreat itu aneh karena di retreat itu saya itu ikut retreat itu sebenarnya nggak mau ikut retreat. Tapi gara-gara saya lagi jatuh cinta sama seseorang. Jatuh cinta sama seseorang.
Dan seseorang itu ikut retreat itu. Makanya saya kejar sampai di retreat itu, saudara. Saya daftar ikut retreat. Teman-teman saya kaget. Wih, malah retreat. Wih, ikut retreat kamu ya. Mimpi apa kamu? Mereka gak tahu kalau saya ikut retreat itu karena ngejar cewek itu. Waktu itu. Gak bertobat. Ya toh. Udah ikut retreat itu. Saya duduk di belakang. Wah, pembicaranya khotbah. Saya guyonan terus. Ya tahu ya dulu zaman anak-anak SMA kelas 1 SMA itu ngomongnya purnu-purnu jorok-jorok gitu loh. Wah, ketawa semua. Wah, jadi pembicara khotbah saya loka karya. Di samping di pojok gitu. Gitu. Hari pertama pendetanya nantang. Siapa yang mau bertobat? Maju ke depan sini. Ya siapa yang bertobat maju ke depan sini. Wah, orang maju. Nah, saya ini diajari papa saya. Laki-laki itu gak boleh nangis. Jadi waktu saya berkelahi sama dulu waktu belum bertobat, kalau berkelahi, kalau saya nangis saya dihajar oleh papa saya sendiri. Jadi Anda bisa bayangin saya ini orangnya keras banget. Saya dipukul, dihajar, saya gak nangis. Tidak akan nangis. Karena saya tahu kalau saya nangis saya dihajar papa saya. Itu masuk di hati saya. Jadi saya ngelihat laki-laki nangis itu paling gak seneng waktu itu. Udah. Jadi apalagi waktu ditantang altar call, teman-teman saya nangis semua di depan. Nangis tuh, saya tuh gak suka gitu lihat itu. Apa sih ini? Kok nangis-nangis laki-laki ini? Saya gak ngerti Mas Ian. Nah, sesi berikutnya khotbah lagi. Ya, saya begitu loka karya. Tapi giliran kali ini yang bertobat tuh teman-teman samping saya. Teman-teman samping saya. Jadi waktu ditantang itu dia gak maju tapi dia nangis. Di jamaah Tuhan. Itu tak injak kakinya. Diam, ayo, gak usah nangis. Gak usah nangis. Diam, tawa banter. Diam, sakit yud. Tak injak kakinya. Diam, gak usah nangis gitu. Udah, ya udah. Sesi ketiga, sesi terakhir malam itu. Kali ini pendetanya tidak nantang siapa yang bertobat maju ke depan. Dia nyanyi. Nah, lagu pertobatan saya itu ini kunci apa Pak? Ketinggian, kunci E aja, E. Ya E. Lagu ini. How exalt thee. Bahasa Indonesia apa itu? Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kamu tahu lagu ini kan Pak? Tahu lagu ini kan? Kau ku sembah. Sementara nyanyi lagu ini tiba-tiba kor pilek terjadi saudara. Tuhan tuh melawat semua gitu. Nangis semua. Saya di pojok itu. Saya sudah mulai dengar pilek-pilek itu hati saya sudah gak enak. Pilek ini. Pilek semua satu ruangan tuh pilek. Gitu semua. Mereka tuh nangis semua. Orang-orang mungkin rasakan hadirat Tuhan. Saya mungkin iya, tapi saya kayak mengeraskan hati saya. Saya bilang ini, bisa aku tak keluar aja dari ruangan itu. Saya tuh kepingin keluar dari ruangan itu. Tapi tahu gak, maaf ya, pantat ini kayak berat berdiri. Saya itu mau berdiri ini susah banget, kayak ada lemnya gitu loh. Saya mau keluar tapi gak bisa, saya di situ terus. Semua gitu terus gitu, saya diam aja. Tiba-tiba saudara, saya itu kayak merasa ada orang peluk saya dari belakang. Saya ini laki-laki sejati. Artinya dipeluk-peluk itu saya paling risih. Apalagi laki-laki yang peluk saya. Aduh itu paling gak enak. Saya dirasa ada yang meluk saya. Saya rasa ada yang meluk gitu loh. Itu jam 9 malam itu sesi terakhir malam. Saya tuh kayak siapa peluk aku ini. Wah ini kelainan ini. Saya sudah genggam. Itu langsung itu saya sudah begini mau tak sekrok langsung gitu. Itu sudah siap saya. Saya sudah begini, saya begini. Pas saya gini, gak ada orang. Bayangin dari marah sampai jadi ketakutan saya. Iki setan, sopo iki setan. Iki mesti. Saya jadi ketakutan, saya diem aja. Tapi akhirnya saya rasakan pelukan lagi. Kayak hangat, ada yang meluk begitu loh. Tapi kali itu saya biarkan. Saya ini hidup dengan pendidikan yang keras, saya itu tidak pernah merasakan dipeluk, dikatakan I love you, papa sayang kamu, saya gak pernah. Makanya waktu ngalami kayak begitu tuh, satu sisi saya gak suka, tapi satu sisi saya ini kayak memerlukan kasih itu. Dan saya biarkan tiba-tiba rasa kasih itu lebih banyak di hati saya. Di hati saya tiba-tiba air mata itu keluar. Saya ingat pesan papa saya.
Ingat pesan bapak saya, laki-laki itu gak boleh nangis. Langsung tak hapus itu air matanya. Gak boleh nangis. Begitu tak hapus, tambah deres. Tak hapus lagi, tambah deres lagi. Akhirnya dua-dua tambah deres, tambah deres, tambah deres. Mulai dari gini sampai, wih, sampai gitu saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Gak tahu saya berapa jam, kayak saya gak bisa menguasai seperti hati saya seperti bendungan yang jebol hari itu. Saya nangis sehabis-habisnya. Saya nangis, saya gak tahu berapa jam saya nangis. Pokoknya saya nangis habis di situ. Kayak sekian tahun saya ini adalah orang yang tertolak, saya yang benci, saya marah dengan keluarga dan sebagainya. Tapi hari itu saya kayak Tuhan tuh peluk saya dan saya mengalami perubahan di hati saya. Saya nggak tahu berapa jam saya nangis, tapi yang saya tahu begitu saya bisa menguasai diri, saya berdiri, saya coba buka mata dulu, saya lihat di gedung itu sudah nggak ada orang. Berarti ibadahnya sudah selesai. Saya sendirian di situ, dalam hatiku kok nggak ada yang doakan panitia, nggak ada yang doakan. Mungkin panitia ngomong kapokmu kapan ya kamu ya, suka bikin onar gitu kan. Wah saya tiba-tiba ya agak grogi juga sendirian, saya langsung lari masuk ke kamar. Biasanya begitu masuk kamar teman-teman saya lagi saat teduh kan retreat biasa gitu saat teduh. Biasanya kalau teman-teman saat teduh saya tidur saudara. Teman saya pernah hari pertama itu ngajak Yud ayo saat teduh. Enggak. Ayo ta Yud saat teduh doa. Enggak. Ayo ta. Saya marah. Aku sudah teduh mau apa kamu? Aku ini sudah teduh mau apa kamu? Ya oke ya wes. Pikir dalam hati ini orang gila ikutin ya sudahlah. Ya daripada berkelahi di sini sudahlah. Saya tidur. Tapi malam itu saya lari ke kamar teman-teman saya lagi saat teduh. Saya ambil Alkitab yang sudah 3 hari itu gak pernah saya bawa di retreat itu. Saya bawa Alkitab itu. Lalu saya duduk di sebelah teman saya. Teman saya kaget. Wih dengarin ini. Tumben kok ikut saat teduh. Waduh kok tumben. Saya ngikutin lalu teman-teman saya saksi. Saksi bahasa yang saya tidak mengerti. Bagi saya ini bahasa aneh. Ngomong gini, saya merasakan kasih Tuhan. Itu kesaksian teman-teman saya. Saya merasakan kasih Tuhan di hati saya. Tuhan itu baik. Saya gak ngerti kasih Tuhan itu apa. Apa sih kasih Tuhan itu? Saya gak bisa merasakan dan saya gak ngerti bahasa itu. Kasih Tuhan itu apa? Ngalami jamahan Tuhan itu apa? Yang dijamah oleh Tuhan itu apanya? Apa yang harus berubah? Wah saya gak ngerti. Jadi saya ngikutin sambil bingung. Ini ngomong apa sih gak ngerti. Begitu amin kita tidur. Itu amin tidur. Semua tidur. Saya juga tidur. Lampu sudah dimatiin. Teman saya sudah mulai ngorok 1, 2, 3. Saya gak bisa tidur malam itu. Saya gak bisa tidur, saya cuma merasakan tadi, kenapa aku kok nangis ya tadi? Kok aneh ya? Aku ini sudah lama gak pernah, bahkan aku dihajar, dipukul. Saya tuh pernah ditawar 10 orang, dihajar, dipukul, saya gak nangis. Ya, saya gak nangis. Tapi kali itu kenapa aku kok bisa nangis ya tadi? Kok bisa aku nih kok bisa nangis? Ada apa? Tapi aku rasa hatiku ini kayak berubah gitu, kayak seneng, kayak ngalami damai sejahtera itu. Apa itu? Saya mulai mikir apakah itu yang disebut kasih Tuhan kah? Saya itu sepanjang malam saya gak bisa tidur. Sampai terakhir saya itu gak tahan. Saya berlutut. Saya duduk dulu di kasur saya. Saya cuma berkata begini. Tuhan aku ini gak kenal Tuhan. Aku ini gak kenal Tuhan. Tuhan ini siapa buat diriku? Tapi hari ini kok aneh aku merasa begini. Saya cuma bilang Tuhan. Aku cuma pengen kenal Tuhan. Aku cuma pengen kenal Tuhan. Itu aja. Lalu saya nyanyi lagu yang tadi. How exalt thee. Pakai bahasa Indonesia. Kau ku sembah. Sementara teman-teman saya sudah tidur semua. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Kau ku sembah. Oh Tuhan, air mata saya mengalir, tapi bedanya kali ini tidak saya hapus. Saya biarkan air mata saya mengalir. Kalau cerita ini mesti nangis. Sampai akhirnya saya nggak tahan. Saya turun dari tempat tidur itu. Saya berlutut. Saya bilang Tuhan, I want to know you more. Aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Aku pengen tahu Tuhan lebih lagi. Saya nangis di situ. Tiba-tiba saya mengalami sebuah perubahan. Sebuah perubahan yang
Saya juga nggak ngerti, saya lihat orang tetangga saya tetap modelnya begitu nggak berubah. Tapi sesuatu yang lain di hati saya gitu loh. Dan akhirnya saya mulai sejak hari itu saya bangun saat teduh saya dengan Tuhan. Saya baca Alkitab, saya mulai suka nyanyi. Setiap kali saya nyanyi saya selalu nangis. Dan kali itu bedanya saya biarkan air mata saya mengalir terus. Sampai satu hari malam itu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah belajar untuk mengenal Tuhan. Coba satu ini. Aku ini masih marah dengan papa. Gak bisa aku ini. Aku gak bisa kayak begini. Aku harus berdamai dengan papaku. Gak mungkin kayak begini terus. Akhirnya saya ngomong dengan Tuhan waktu, gini aja Tuhan. Ini jangan ditiru ya, ini saya waktu itu. Gini aja Tuhan. Besok pagi kalau papaku itu bangun pagi. Karena papa saya itu orang malam. Orang malam itu artinya baru tidur itu jam 3:30 pagi baru tidur. Karena papa saya itu kerja jam 10. Nanti dia tidur jam 9 baru bangun. Jadi suka sisipan. Kalau saya orang pagi. Saya itu bangun jam 5 pagi. Ya, jam 7, jam setengah 7 saya berangkat ke sekolah. Waktu itu. Jadi gak pernah ketemu. Karena papa saya pulangnya malam. Saya sudah tidur. Gak pernah ketemu. Tapi malam itu saya bilang sama Tuhan. Besok pagi aku bangun pagi seperti biasa. Saya minta gini, kalau besok pagi aku bangun, ketika aku bangun, papaku sudah bangun, berarti aku yang mau minta maaf duluan. Hari itu saya sudah hampir 2-3 bulan tidak tegur sapa sama papa saya. Hampir 2-3 bulan saya tidak bertegur sapa sama papa saya. Diem-dieman, laki-laki diem-dieman. Ya, saya yang akan minta maaf sama papa saya. Kalau papa saya bangun, oke, udah. Saya tidur saudara. Tidur, saya seperti biasa pagi-pagi jam 5 saya bangun, saya berdoa sebentar. Ya sampai jam 6 kurang seperempat lah, jam 6 kurang dikit selesai, saya keluar pintu kamar. Begitu saya keluar pintu kamar, saya kaget karena papa saya sudah di sofa baca koran. Kaget saya, loh ada papa saya. Kok pikir saya ini belum tidur atau sudah bangun, saya gak jelas juga. Loh kok ada di situ? Berarti kan seperti janjiku tadi malam. Kalau papa ada pagi-pagi itu berarti aku yang minta maaf. Ini gengsi. Gak mau. Saya berjalan mundar mandir di depan papa saya sambil. Papa saya mungkin baca koran lirik. Ini ada apa ini? Yudi ini kok apa itu mundar mandir di depan saya. Saya itu mau minta maaf susah sekali. Masih sombong. Nah kebetulan mama saya tuh suka ajak saya ke pasar. Teman saya ini sampai sekarang bau pasar tuh seneng sampai sekarang. Ya ajakan saya ke pasar pasti saya menikmati itu. Seneng karena saya sejak kecil suka nemenin mama saya ke pasar. Mama saya begini. Ayo temani mama ke pasar. Siap, ya mah. Tahu gak saya ambil keranjang itu. Lalu saya jalan keluar tiba-tiba. Itu kayak audible. Sebuah suara keras. Kamu mau dipakai Tuhan atau tidak? Kamu mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Saya langsung kaget, saya berhenti kayak suara itu keras. Kamu mau dipakai Tuhan atau tidak? Saya bilang, otomatis bilang mau. Balik ke papamu, balik ke situ. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, balik ke papamu. Saya taruh ranjang itu, saya kasih mama, saya lari langsung. Lari ke rumah. Papa saya lagi baca koran. Saya dari belakang tak peluk papanya. Saya sudah menyiapkan pipi saya. Kalau papa marah, pasti saya dipukul. Ya sudah, pukul-pukulan sudah. Yang penting aku minta maaf duluan. Tak peluk papa dari belakang. Dan saya berkata, Pa, ampun Yudi yang salah. Minta maaf ya Pa. Papa saya diem aja baca koran itu diem aja. Saya peluk gitu. Ini bahaya, saya bilang bahaya ini. Ini kalau papa saya tiba-tiba tahu nggak, papa saya itu pegang tangan saya. Pelukan saya dilepaskan. Saya tuh pikir sudah tak siapin pipi. Kalau nggak ditampar ya gini pasti sudah. Udah pasti buang atau pak begitu sudah. Sudah tak peluk gitu tiba-tiba tangan saya dilepas. Saya berdiri di depan papa saya dengan pasrah terus hancur ya wes gitu kan. Tahu nggak saudara? Papa saya tiba-tiba kan ini kan sofa ya, dia duduk membelakangi saya. Dia berdiri, dia balikkan badan, dia pegang ini leher saya. Ditariknya, saya dipeluknya erat lalu bilang, papa saya bilang gini, kamu gak salah nak.
Yang salah itu papa. Papa yang minta ampun sama kamu. Papa yang salah sama kamu. Wah, saya nangis di situ. Papa saya juga nangis. Kali itu saya nggak dilarang nangis oleh papa saya. Karena papa saya juga nangis. Kita berdua lagi, aduh Pak ampun, Pak ampun. Ampun Pak, ampun Pak. Yudi yang salah. Saya lepaskan tuh sampai saya berlutut di depan papa saya. Pak, aku yang salah. Minta ampun ya Pak. Papa saya berdiriin saya lalu dipeluk. Enggak. Papamu yang salah ya nak. Minta ampun, papa yang salah. Hari itu kita berdamai. Cuma satu ini. Mau bayar harga enggak? Untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Berani enggak kalian mengaku, merendahkan hatimu demi satu ini supaya kamu dipakai oleh Tuhan. Hari itu saya mendengar suara itu, saya berdamai dengan papa saya. Enggak lama kemudian saya sekolah Alkitab dan papa saya meninggal. Saya satu sisi kehilangan. Saya di depan, bentar ya, cerita ini saya mesti teringat. Di depan peti jenazah papa saya bilang, "Pak, thank you. Sudah jadi papa buat aku. Sekalipun cuman singkat. Tapi aku punya papa sekarang. Thank you ya Pak untuk perjuangannya." Saya berkata di depan papa saya itu, mama saya dengar, mama saya nangis. Saya bilang, terima kasih. Mama saya bilang terima kasih sama Tuhan ya. Sebelum papamu meninggal kamu sudah dipulihkan dulu. Iya Ma. Halo amin. Dan hari ini saya merasa Tuhan pakai hidup saya bukan karena saya hebat. Tapi saya melewati itu dengan sebuah keputusan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Di dalam kesempatan yang paling sedikit. Itu yang saya sebut namanya kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Amin. Saya hari ini bisa melihat bagaimana thank you Tuhan untuk pakai hidupku ini. Karena saya melewati semuanya itu. Lihatlah kesempatan yang paling kecil sekalipun. Untuk Anda dipakai oleh Tuhan. Ayo beranilah untuk bayar harga demi pemakaian Tuhan di hidupmu. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Lihatlah kesempatan itu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama.